Halo, good day. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Jadi hari ini saya akan coba sharing terkait dengan cost structure yang dulu pernah saya buat waktu masih menjadi staff accounting di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aviation ya. Khususnya adalah aircraft maintenance. Jadi sebenarnya cost structure ini bisa digunakan untuk bidang-bidang bisnis yang berkaitan dengan professional service ya. Jadi kita hitung cost structure-nya ya, based on ada labor cost-nya, kemudian ada overhead cost ya. Overhead cost-nya itu nanti di dalamnya ada direct cost, ada indirect cost ya. Tentu saja nanti ada beberapa asumsi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan manajemen seperti itu. Nah, saya buat cost structure ini ya dengan menggunakan ya sebenarnya simpel aja sih, pakai rumus-rumus ya, lookup ya apa, dan juga beberapa makro ya yang saya buat menggunakan Visual Basic Application ya atau VBA. Ya, seperti untuk membuat paket-paket ini. Jadi simulator ini adalah sebenarnya paket-paketnya. Ya, mereka punya paket. Ya, misalnya saya contoh, saya udah clear ya. Ini juga kan pakai VBA. Paket 1 ya. Ini adalah jasa rilis. Jasa rilis itu ya kalau teman-teman mau tahu kayak dia itu memberikan izin kepada pesawat supaya atau menjamin lah supaya bahwa pesawat itu bisa sampai ke tujuan selanjutnya gitu. Jadi ada jasa rilis kalau di aircraft maintenance itu. Ya, dia butuh biasanya 1 engineer, 2 mekanik dengan waktu kerjanya 2 jam gitu. Dapatlah dia nih, manpower rate-nya sekian, overhead cost-nya sekian, sehingga total pricing yang untuk menutupi cost aja ya itu adalah 1,6 ya. Jadi dengan kita kasih price 1,6 ini sudah bisa mengcover ya overhead cost kita, labor cost kita seperti itu. Kalau kita mau kasih margin boleh nggak? Boleh gitu. Jadi kita mau ambil untung berapa misalnya, nah itu bisa aja, nanti tergantung sama kebijakan manajemen seperti apa. Pasti ada pertimbangan tertentu lah kalau di marketing itu kan. Nah kalau ini sebenarnya tujuan next propose ya. Jadi waktu itu manajemen juga pengen tahu nih harga yang mereka kasih ke customer tuh sekarang udah kemahalan atau belum kayak gitu, kemurahan atau enggak gitu. Jadi kemarin saya coba bandingin sama harga yang existing gitu. Cuman ya balik lagi ini adalah dummy. Ya kita bisa nentuin harga yang existing ini ternyata lebih mahal gitu. Ya kalau menurut saya sih fine-fine aja selama customer-nya mau gitu. Supply and demand kan. Yang nggak boleh adalah harganya itu kemurahan ya, artinya tidak bisa mengcover cost kita kayak gitu. Oke. Nah, dibalik ini adalah interaktif dashboard ya teman-teman. Ya, kita bisa atur-atur di sini. Nah, tapi datanya, supporting datanya itu di mana sih ya? Itu ada di sheet ini gitu. Nah, kalau mau teman-teman mau lihat ya, ini ada summary ya. Behind dari interaktif dashboardnya tuh udah ada summary-nya dulu. Summary-nya ada rumus-rumusnya ngambil dari mana aja ya. Ada labor, ada overhead cost, ya direct, ada indirect. Ya, kemudian ada pembagiannya juga. Nah, kemudian detailnya tuh ada di mana? Ya, itu ada di sini, di working paper. Ini ngambil dari mana sih? Ini ngambil dari TB aktual sebenarnya, year to date Oktober 2016. Kita ambil aja nih akun income statement-nya, kemudian kita analyze ya. Kita bandingin sama budget. Annualize itu ya maksudnya disetahunkan lah ya. Nah, kemudian kita ambil yang normalize. Apa sih normalize? Itu adalah kita ambil worst case, kita ambil angka yang tertinggi antara budget sama annualize tadi. Kalau lebih gede budget, kita pakai yang budget. Kalau lebih gede yang annualize, ya kayak ini, kita pakai yang annualize gitu. Khusus untuk expand. Sementara kalau revenue kita tetap ambil yang annualize-nya, kayak gitu. Kita ambil yang realisasi tapi sudah disetahunkan. Nah, ini juga ada beberapa nanti asumsi-asumsi ya, ini kaitannya untuk pengkategorian sebenarnya, untuk pengelompokan expense mereka.
kayak gitu. Nah, untuk di balik VBA-nya itu ada apa ya? Kita bisa klik aja di sini. Ya, kita lihat di balik VBA-nya ada apa. Oke, nah ada ya simpel sih sebenarnya kan. Yang penting kita udah tahu paketnya tuh kita mau apa. Oh, C7-nya kita maunya 1, D7 kita mau sekian gitu. Sehingga kita bisa hasilkan di sini. Oh, C7-nya 1, D7-nya sekian gitu. Jamnya berapa? Kayak gitu. Terus kalau yang kayak clear all ini di belakangnya itu hanya ya udah kita clear semua range dari C7 sampai E16 ya. Kita set dia punya ini di D40 itu di bawah ini saya umpetin deh, dia punya di sini. Ini kita bikin satu semua kayak gitu untuk hournya kayak gitu. Ini VBA simple ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum ngerti makro VBA ya, bisa tanya-tanya nanti di komen ya, atau bisa email ya kalau mau diskusi, silahkan. Nanti saya sertakan juga email di deskripsi saya, di deskripsi video ini. Oke, kemudian apa sih gunanya ya cost structure ini? Ya sebenarnya tujuannya simple sih teman-teman, supaya kita bisa menentukan pricing pertama. Kedua, pricing kita itu nggak boleh kurang dari cost kita gitu loh. Pricing kita harus bisa mengcover overhead cost, labor cost ya. Datanya dari mana? Kita ambil data dari aktualnya, ambil dari TB aktual kita ya. Nah terus cost structure ini bisa dipakai untuk apa aja sih? Yang pasti untuk professional service teman-teman. Kayak misal di rumah sakit ya, kan rumah sakit itu ada professional service-nya ya kan? Kayak mereka tuh ada kayak ininya, ada strata-stratanya, ada dokter umum, ada dokter spesialis ada spesialis paru, ada spesialis jantung, kayak gitu. Nah itu kan pasti mereka punya rate yang beda-beda kayak gitu. Oke lah, kita nggak usah ngomongin paket-paket ini kalau kayak professional service yang seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa tahu nih, oh kalau dokter paru tuh jasanya berapa sih yang bisa dikasih ke pasien, kalau dokter jantung tuh berapa sih yang bisa kita kasih ke pasien, seperti itu. Ambil datanya ya kurang lebih mirip seperti ini, ditambah dengan nanti asumsi dari manajemen sendiri gitu. Oke, paling itu sama oh ya, selain rumah sakit kayak universitas kan juga dia ada professional service kan ya. Kita bisa menentukan pricing ya, uang SPP-nya si mahasiswa tuh dari mana ya. Kita bisa bikin juga kurang lebih sih kalau cara perhitungan datanya mirip-mirip lah ya, sama seperti ini. Pasti nanti kita hitung labornya, kita hitung direct cost, indirect cost ya. Kemudian pendekatannya adalah dari data aktual ya, pasti seperti itu. Hanya nanti yang beda adalah interaktif dashboardnya ya. Mungkin nggak ada lagi nih paket jam-jaman kayak gini ya, atau mungkin bisa juga jam ini diganti sama SKS kayak gitu ya. Nah buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau mungkin ada keperluan untuk dibuatin cost structure seperti ini ya, bisa info ya, bisa komen di bawah atau bisa email ya. Nanti mungkin kalau template-nya bisa dipakai, saya bisa share dan sebagainya lah ya, silakan aja. Oh iya teman-teman, saya juga lupa ya, belum kasih disclaimer bahwa data ini ya, walaupun saya kerjakan di perusahaan waktu itu saya bekerja ya, namun data yang ada di sini yang saya gunakan untuk simulasi ini adalah data dummy ya teman-teman. Jadi ini tidak mewakili data dari satu instansi atau perusahaan manapun ya. Oke, nah saya juga lupa tadi saya belum kasih lihat detailnya ya, kayak labor itu apa aja sih komponennya ya. Labor itu pasti ada gaji ya,
ada total labornya, ada berapa orang, oh engineer-nya ada 71 orang dengan total per bulannya itu adalah 1,9 million ya, berarti 1,9 M. Kemudian nanti ada benefit-benefit lainnya seperti DAPEN, BPJS itu dihitung juga ya, disetahunkan. Kemudian ada juga jumlah hours-nya ya. Kemudian ada maksimumnya juga, ini pakai asumsi ya bahwa per satu orang itu maksimal jam yang bisa dicas ya adalah 1824 setelah dikurangi ada hari libur, ada cuti tahunan, ada mungkin ada sakit ya, dihitung nih dalam jam semua gitu. Jadi setahun tuh manajemen perkirakan 1824 lah gitu. Kita pakai data dummy ya, dan asumsi-asumsinya juga dummy. Kemudian di komponen direct cost itu ada apa ya. Nah ini adalah kategori di direct cost. Direct cost itu ada kategori-kategorinya lagi ya. Ada aircraft, ada equipment, ada non-release ya. Ini langsung berkaitan dengan si paket-paket tadi ya, revenue tadi. Kan ada release tuh. Oh kalau biaya ini tuh dia directly ke release. Kalau biaya ini pasti ke equipment kayak gitu. Ya kan, sesuai sama si paket-paket ini. Atau sebenarnya ini revenue-nya mereka lah. Ya, jadi direct cost ini langsung tie up ke revenue-nya mereka. Jadi kategori ini adalah jenis revenue mereka sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian indirect cost ini yang biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan si revenue itu ya. Kayak ada operating expense, ada staff cost, ya ini kita masukin ke indirect. Dimana nanti untuk perhitungan komposisi pricing ya tentu nanti ada asumsinya lagi kayak gitu. Oke. Kemarin ini adalah kalau data ini sebenarnya dipakai yang tadi saya bilang ya, supaya kita bisa tahu harga saat ini itu kemurahan atau enggak. Jadi diambil dari harga saat itu gitu. Yang buat di sini. Ya, jadi paling itu sih isi dari si spreadsheet ini. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Jika suka silahkan di like, ya, komen atau subscribe ya. Silahkan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih dan good day. See you on the next video.